Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur masih diberi kesehatan, kesempatan. Selanjutnya selawat teriring salam mari kita haturkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang bisa kami berikan berupa materi mungkin ya. Kami hanya bisa menyampaikan ilmu, pengalaman, wawasan dan mungkin doa. Kalau doa, mudah-mudahan harapan kami kita yang hadir di sini kelak semuanya bertetangga di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau di dunia ada surga maka rumah tangga bahagia itulah surga. Orang yang dapat jodoh impian itulah yang dinamakan dapat surga. Luar biasa ya. Ini judulnya luar biasa ini, menjemput jodoh impian. Saya di Japri. Ustadz kapan? Di mana? Masya Allah ya. Maksudnya di mana, jemputnya di mana gitu ya. Padang Japri gitu. Ditunggu undangannya, dikira ngapain gitu ya. Teman-teman, kita kalau berbicara impian, semua orang pengen jodoh impian, betul ya? Ya, mungkin di benak kita, akhwat akan menganggap jodoh impian itu badannya tinggi, ikhwannya kan ya, kulitnya putih, bacaan Al-Qur'annya bagus, ganteng, hidungnya mancung, ada batangnya lagi kan. Nah, ini jodoh impian akhwat ya. Termos mana? Beda ya? Oh beda. Ya, sama ini ikhwan juga gitu. Mungkin beranggapan bahwa jodoh impian itu bagi seorang ikhwan adalah akhwat yang mungkin ya tinggi, putih, penyayang, keibuan, suka melihara kucing begitu kan ya. Insyaallah. Mungkin begitu. Tapi ini bagus, penting kita belajar ini penting banget. Ada beberapa buku kalau mau detail, ini buku selalu jadi bacaan kami ya. Ini judul Arabnya Liman Yuridu Zawad wa Tazawwad, ditulis oleh Syekh Fuad Soleh. Judul terjemahannya menjadi pengantin sepanjang masa. Wah, jadi sepanjang masa itu kayak pengantin baru aja. Honeymoon terus aja kan. Jalan-jalan terus, mau kajian kayak jalan-jalan gitu kan ya. Kemana-mana kayaknya honeymoon terus lah. Ini buku beliau juga bisa dibaca, Saatnya Untuk Menikah, buku Ustadz Muhammad ya. Beliau Muhammad Fawzil Azim. Buku Saatnya Untuk Menikah boleh dibaca. Ada beberapa buku di rumah, tak perlu disebutkan. Nanti kalau dibutuhkan di foto aja covernya. Teman-teman bisa cari lah ya di toko buku. Oke, teman-teman. Kita kalau bicara jodoh impian, pasti diharapkan oleh semua. Akhwat mengharapkan ikhwan yang ya impian ya. Apa ini? Elegance. Apa ini? Elegance. Snack. Ini cuma saya apa nih? Wah, zolim ini. Nah, harusnya penonton dapat ini lebih dulu kan, datangnya lebih dulu kan? Harusnya dapat ini nih. Ya, sudahlah, untuk door prize saja. Karena tidak ada yang suka door prize, kalau ada yang suka disimpan. Teman-teman, ya. Kita semua mesti pengen begitu. Sama nih, ikhwan juga gitu, pengen akhwat yang impian lah ya. Sesuai dengan harapan masing-masing. Oke. Kita kalau mau mencari figur suami impian, ya, jodoh bagi seorang akhwat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anda kalau mau lihat figur laki-laki impian untuk jadi suami, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dari fisik, oke? Ini biar teman-teman yang ikhwan nyiapkan diri, oke ya? Ini kita bicara impian dulu, oke? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bahkan menyampaikan suami terbaik adalah suami yang menjaga penampilan di depan istri. Oke. Nabi itu bajunya rapi. Satu. Bersih. Badannya bersih, wangi. Oke ya. Kemudian menurut beberapa hadis perutnya Nabi itu petak-petak. Paham teman, petak-petak ya. Bahasa kitanya sispek. Nih ikhwan sekarang kajian tapi perutnya sikman. Tahu sikman? 6 bulan, paham ya? Buncit, paham? Saya masih lah ya dikit ya. Ini on progress to suspect, paham ya? Ini sedang proses ini ya. Teman-teman, Nabi itu secara luar dulu
Tidak ada Nabi kemudian bilang suami impian hatinya baik, luarnya tak apa-apa tak baik, tak ada. Seorang suami impian, lihat Nabi SAW, beliau tampilan luarnya luar biasa. Ya, sikat giginya dijaga, mulutnya tak bau. Ini kita masya Allah ikhwan hijrah tapi mulutnya masya Allah ya. Semerbak ya, alasannya puasa sunnah gitu ya. Insya Allah teman-teman. Ini penting ini. Nabi itu perutnya sispek teman-teman. Saya ketika di Mahan Ali An-Nur sekolah strata S1, ada guru tafsir saya namanya Ustadz Manaf ya, beliau ini penasihat MUI Surakarta. Beliau mengajukan sebuah pertanyaan, barang siapa yang bisa jawab, kita yang bisa jawab dapat door prize dari beliau. Saya ingat uang 200.000, uang 50.000 4 lembar. Oke, saya tak bawa dompet nih, mengadakan door prize ya. Nah ini ada door prize 2 panah, 1 roti ya. Buku saya punyanya cuma 1, nanti kalau 2 saya insya Allah jadikan door prize. Oke teman-teman, Ustadz itu bertanya begini, kata beliau, ini guru kami ya. Beliau bilang, siapa di antara kalian yang bisa menampilkan satu saja hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah saban hari olahraganya rutin? Oke, teman-teman paham ya? Pertanyaannya sederhana. Siapa yang bisa memaparkan satu hadis Nabi itu saban hari olahraganya rutin? Saban hari olahraga atau terjadwal rutin, paham ya? Mungkin 2 kali seminggu berkuda, berenang, begitu kan ya. Kita sibuk nyari hadis dan tak dapat hadis. 5 tahun berlalu ketika di Jogja, saya dapat jawabannya. Jawabannya apa? Nabi saban hari itu olahraganya 3, dan itu rutin saban hari. 1 jalan kaki, 2 berkuda, 3 naik onta, betul? Ini olahraga semua nih. Teman-teman coba aja berkuda kemana-mana, motornya tinggalin, oke? Beli kuda, oke ya, coba. Kita mau survei coba kira-kira, ada yang mau? Badannya mungkin mau dilangsingkan mungkin ya. Jangan salah ya. Ini subhanallah, Nabi mencontohkan seorang suami impian, suami yang ideal itu menjaga penampilan. Makanya sampai keluar hadis riwayat Imam Muslim nomor 91, innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah maha indah dan Allah suka keindahan. Kalau kita menjaga keindahan, Allah suka. Ya, bajunya tadi rapi, betul? Bersih, oke? Jangan kita berkedok sunnah, syar'i, tak rapi tak apa-apa, jangan. Rapi, bersih, wangi, serasi itu penting, paham ya? Nih ikhwan, Anda suami impian, suami idaman, kalau nih dari bawah ke atas serasi, paham ya? Jangan sampai pecinya merah. Aduh, ada yang merah, mohon maaf ini. Aduh, jangan. Aduh, ganti. Oke, kita ganti. Jangan merah lah. Ya, anggap yang lain. Topinya oranye, oke ya, oranye. Topinya oranye, bajunya pink begitu ya, celananya kuning berpaduan. Anda ngelihatnya dari jauh silau mungkin ya. Ini ikhwan apaan begitu ya. Yang namanya kata Syekh ya Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi nulis sebuah kitab judulnya Ahbabullah, mensyarah hadis ini. Yang dimaksud indah itu salah satunya serasi. Akhwat juga begitu, serasi. Nih, ya kita nih, misalkan nih, Anda akhwat mau mencari suami idaman, Anda nih para ikhwan pengen jadi suami idaman. Contoh Nabi SAW, luarnya luar biasa bersih. Nabi dari kecil, kata Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi dalam kitabnya Sirah An-Nabawiyah, Nabi itu memang dari kecilnya itu rapi dan bersih. Ketika anak-anak seumurnya itu kumal, tahu kumal? Fasih dikit kan ya, kumal. Nah, gitu ya. Ya, saat anak-anak di usia beliau itu kumal, kotor, kolot. Kolot itu pakai Q atau pakai K? Kalau kolot, kolot. Itu belakangnya ta atau to. Kalau to, kolot to. Gitu ya. Kolot, gitu ya. Ini saat orang-orang di usia Nabi itu kolot, ya, kumal, kotor, gitu ya. Nabi bersih luar biasa. Hah? Jadi bersih itu tidak identik dengan cerah atau wangi atau putih, paham ya? Mohon maaf, Bilal bin Abi Rabah itu kulitnya gelap tapi bersih, wangi. Kalau kita di dekatnya itu wangi. Ya, waktu kita lagi ada antri di imigrasi Malaysia, di depan kita itu orang bule. Nggak tahu lah itu agamanya apa, saya tak tahu. Yang penting auratnya tak tertutup, paham ya? Saya tak melihat, ya tak melihat sering gitu ya.
Seringnya tak ngelihat, tapi kadang-kadang ya astagfirullah gitu ya. Ya, kata orang kan bule itu bau, betul ya? Tapi rupanya tak bau juga gitu loh. Oh, tak bau. Anda mungkin kalau jalan sama saya kemana-mana, mungkin Anda heran, ini ustadz atau siapa ini gitu ya. Kalau ketemu orang tuh katanya bau, tak cium, oh tak bau rupanya gitu ya. Masya Allah, teman-teman ya. Jadi Nabi tuh wangi, rapi, bersih, serasi pakaiannya. Luarnya nih Masya Allah. Yang namanya serasi itu rata ini, paham ya? Ini diratakan ini, paham ya? Ustadz apa? Body shame ini Ustadz ya. Ustadz body shaming ini Ustadz. Ndak. Saya pernah kajian judulnya apa? Buncit ini membunuhku, paham ya? Makanya setelah kajian itu saya bertekad perut pokoknya tak boleh maju daripada dada, paham ya? Ndak boleh offside, paham ya? Saya sampaikan ini agar ikhwan-ikhwan itu paham. Oh, ini loh, suami idaman tuh gini toh. Akhwat juga ngerti gitu loh. Oke ya? Itu luarnya, dalamnya top. Rasulullah adalah orang yang agama dan akhlak beliau sejalan, ilmu dan amal beliau sejalan. Agamanya bagus, akhlaknya mulia. Umur 35 tahun, Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi itu sudah digelari Al-Amin. Kalau bahasa kita, ikonnya kota Mekah saat mereka menyembah berhala itu Nabi SAW. Ya, di saat orang masih nyembah berhala, di saat orang masih meremehkan para wanita, di saat orang merasa malu, merasa hina ketika punya anak perempuan, anak wanita, seorang wanita anaknya bukan pria, ya. Nabi SAW ketika itu sudah digelari oleh orang yang jahat seperti itu sebagai Al-Amin. Ya, digandrungi seluruh masyarakat Mekah. Luarnya hebat, dalamnya luar biasa. Akhlak Nabi subhanallah. Ya. Teman-teman, ini suami, oke ya. Nanti di sini Anda dibahas nih, suami idaman. Nanti kriteria istri idaman. Ada. Sama akhwat juga begitu. Luarnya dijaga, dalamnya apa lagi? Ikhwan, Anda di luarnya itu dilihat. Senyumnya jadi jaga, paham ya? Ini mohon maaf ikhwan ya, masih muda. Pemuda itu usianya berapa? 15 sampai 40 tahun. Oke. Anda ini kan masih pemuda nih rata-ratanya. Ini insya Allah masih pemuda semua ini ya usianya. Tapi ada orang usianya muda, casingnya muda, softwarenya tua, paham ya? Paham maksudnya? Anak muda itu identik dengan penuh semangat, gesit, agresif, beda mungkin ya. Salah, ini jari bahaya tuh, bentar. Ini salah, jari bahaya ini. Udahlah netral aja, paham ya? Begini poligami, begini nanti yang mana-mana nanti gini aja lah netral ya. Teman-teman, ya, ini kita kembali. Jadi bahwa kalau ada suami idaman itu sudah ada pada Rasulullah SAW. Sama akhwat Ustadz, kalau kami akhwat ini ciri istri idaman itu lihat Ibunda Khadijah, lihat Ibunda Aisyah, lihat Fatimah, lihat sejarahnya, baca sejarahnya, pelajari. Ini masalahnya kita, kadang akhwat pengen jadi akhwat solihah, kisah Ibunda Khadijah tak hafal, perkataan-perkataan Ibunda Khadijah nggak ngerti, ya, statement Ibunda Fatimah tak paham, tentang Ibunda Aisyah juga tak ngerti. Ini kadang-kadang begitu nih teman-teman. Maka datanglah kajian sirah, yang akhwat buat kajian sirah sahabiyat. Saya punya buku untuk para akhwat, bukunya judul Arabnya Mu'minat Lahunna Innallahi Sya'an, penulisnya Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail. Di sana ditulis tentang apa, teman-teman? Ditulis tentang wanita dari dulu kala sampai yang terhebat di zaman Nabi. Wanita-wanita luar biasa di sisi Allah. Nanti ada Ibunda Hawa, Sarah, dan yang lain-lainnya. Diceritakan semua, Anda bisa ngambil pelajaran para akhwat. Anda juga begitu ikhwan. Karena apa? Kita kalau pengen dapat jodoh impian, jodoh idaman, kita kalau pengen jemput mulai dari diri sendiri. Paham ya? Kita memilih, tapi kita bukan pilihan, itu mustahil. Ini bahasa ustadz di pondok, paham ya? Waktu kita itu mau lulus, ustadznya bilang begini, Anda kalau nyari jodoh, jangan pilih-pilih kalau Anda bukan pilihan. Anda paham maksud kata-kata ini? Paham ya? Kita kalau bukan pilihan banyak orang, jadi kita jangan pilih-pilih, paham ya? Kan kita suka pilih-pilih itu. Nah, jadi kalau Anda pengen jemput jodoh impian, mulai dari diri sendiri. Ya? Dalamnya Anda, luarnya Anda perbaiki. Cara terbaik apa? Mendengar.
belajarlah menjadi pendengar yang baik. Ya, Anda datang kajian, jadilah pendengar yang baik. Anda di rumah dengan orang tua, jadilah pendengar yang baik. Karena apa? Pendengar yang tak baik, apa-apa yang baik jadi tak baik, betul? Oke, teman-teman, surat Al-Maidah, surat kelima, ayat 108. Sebelah kanan, kotak sebelah kiri cari aja. Insya Allah ketemu ya. Insya Allah ketemu. Tidak sebelah kanan, sebelah kiri. Oke ya. Ayat 108. Ya. Saya tidak dari awal, langsung ke bagian akhir. Saya mau bagian penutup saja. Kata Allah, wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wattaqullaha wasma'u. Kata para ulama menjelaskan ayat ini, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wasma'u. Apa maksudnya ini Ustaz? Wattaqullah, bertakwa kepada Allah, wasma'u, maka dengarkanlah. Ini maksudnya apa Ustaz? Maksudnya, Anda kalau pengen jadi orang bertakwa, Anda pengen dapat orang bertakwa, oke? Pengen rumah tangganya jadi rumah tangga takwa, Anda belajarlah jadi pendengar. Ini masalahnya, seorang akhwat pengen cari suami idaman, jodoh impian, tapi tidak mau belajar mendengar yang baik. Sama ikhwan juga begitu, tidak berusaha menjadi pendengar yang baik. Ya, Profesor Dr. Adi Muhammad As-Solabi ketika menerangkan dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah perihal Islamnya bangsa jin, beliau menukil surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 29 sampai 32. Kalau kiri kanan pokoknya cek aja ya, insya Allah ada, paham ya? Nah, sekali lagi cek saja, kalau tidak kiri kanan pokoknya ada, pokoknya ayat 29 sampai 32. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan ketika dihadapkan kepadamu sekelompok dari bangsa jin, yastami'unal Qur'an, mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Teman-teman, ini peristiwa terjadi ketika Nabi ditolak berdakwah di Taif. Beliau berteduh di bawah pohon kurma. Sambil berteduh, beliau baca Al-Quran. Suaranya dilantangkan, dijaharkan. Ini salah satu pelajaran. Teman-teman kalau baca Al-Quran, suaranya dikeraskan, paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dikeluarkan suaranya. Tapi kalau suaranya agak bagus, bacanya agak bagus, paham ya? Kalau suaranya tidak bagus, bacanya tidak bagus, dikondisikan saja, paham ya? Nanti bukan bangsa jin yang masuk Islam, paham ya? Manusia pun marah-marah, paham ya? Jadi kalau kurang bagus, kalau di tempat umum dikondisikan. Nah, tahu dikondisikan ya? Mungkin keluar suara tapi orang tak dengar, kita sendiri yang dengar. Tapi kalau di pondok, Anda baca Al-Quran, kalau di kamar, kenceng-kencengin aja suaranya. Syukur-syukur ada setan lewat masuk Islam kan ya? Nah, kayak kisah ini nih. Ini bangsa jin. Ini bilangnya kafir atau non-muslim nih? Udahlah kita pertengahan saja lah ya. Kalau pertengahan gimana itu? Kafnor gitu ya. Oke, teman-teman, ini intinya orang tak Islam lah. Ini jin tak Islam, oke? Jin, dia tak Islam. Ya, kalau dalam buku itu ditulis kafir, paham ya? Lewat sekelompok jin kafir. Nah, kalau bahasa Indonesianya lewat sekelompok jin non-muslim. Nah, begitulah ya. Ini kan kita pakai bahasa kitab dengan bahasa Indonesia kita luruskan, paham ya? Jangan sampai gara-gara perkataan kafir dan non-muslim kita berpecah kan? Udahlah, serahkan ke masing-masing ahlinya. Anda mau tetap mengucapkan kafir silahkan, Anda mau ganti kafir jadi non-muslim silahkan. Tapi saya saran kalau baca Al-Quran jangan diganti, paham? Paham ya? Tuh, jangan diganti, tak enak. Qul ya ayyuhal non-muslim. Ayo kan? Tak mantap. Oke teman-teman, itu kita tidak usah ributkan, paham ya? Oke, lewat nih sekelompok jin. Kalau dalam bahasa bukunya jin kafir, kalau dalam bahasa kita jin non-muslim lah, oke ya? Lewat, Nabi sedang baca Al-Quran, yastami'unal Quran. Nih, bangsa jin nih dengerin Al-Quran, didengerin. Ya, didengerin dengan fokus. Ada yastami'una, ada yasma'una. Ini beda. Yasma'una, Anda main handphone, Anda nengok ke atas, Anda nengok ke dinding, Anda nengok ke kamera, terus Anda mendengarkan kajian, itu mendengarkan. Tapi yastami'una, kata para ulama, mendengarkan dengan fokus. Handphonenya ditutup,
matanya ke depan, telinganya dipasang, mendengarkan dengan fokus. Coba Anda bayangkan, ini jin masih non-muslim, ini jin belum Islam. Kalau dibacakan Al-Quran didengarkan, ini kita ngakunya Islam, tapi dibacakan Al-Quran, ngantuk, betul kan? Apalagi kalau sholat, betul? Oh, kakinya goyang di belakang kan? Ngukumi orang nomor 1 kan? Tapi giliran sholat, Masya Allah, kayak mau tumbang. Ustadz, tahu gini gimana? Qadarullah, kan saya ngisi kajian tafsir rutin di Nurul Asri itu ya, Sabtu pada subuh. Qadarullah saya itu terlambat. Jadi saya datang tuh orang sudah sholat. Imam baca 30 ayat pertama dari An-Naba, 1 halaman kan? Cuma 1 halaman. Itu udah goyang-goyang di belakang, paham ya? Saya bilang, ini ngapain gitu ya? Insya Allah. Ya, oke, kita lanjut. Anda kalau pengen menjemput jodoh impian, Anda siapkan dari diri sendiri, kan kita sudah bahas itu kan ya. Anda kondisikan jadi impian, paham itu kan ya? Kita bahas itu dari awal. Anda kalau pengen jadi idola, Anda pengen jadi pilihan, Anda pengen jadi idaman, impian, Anda belajar mendengar. Anda kalau mendengarnya benar, Anda jadi orang hebat. Paham ya? Allah lanjutkan, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah membiarkan, tak peduli kalau orang fasik tak ngambil petunjuk. Ini bahasa tafsir. Kalau bahasa terjemahan, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang fasik. Kalau bahasa tafsirnya, Allah membiarkan orang fasik tak dapat petunjuk. Padahal petunjuk itu datang ke rumahnya, datang ke dirinya, datang di sebelah rumahnya ada masjid, dengar suara azan. Allah biarkan dia tak ngambil petunjuk. Ini orang-orang fasik. Di antara orang fasik itu apa? Orang yang tidak menjadi pendengar yang baik. Oke, teman-teman. Kita kalau baca misalkan surat Al-Kahfi ya, ayat 18. Ayat 18 surat ke-18 ayat ke-50. Ya, kata Allah, wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Cukup sampai itu saja, paham ya? Ayo kita lihat. Wa in qulna lil malaikati isjudu. Dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujud li Adam, sujud penghormatan kepada Adam, bukan sebagai ibadah. Paham ya? Allah minta semua penduduk surga ketika itu ada jin Azazil yang soleh dan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sujud bukan untuk ibadah tapi untuk penghormatan. Kalau di Jepang begitu, betul kan ya? Kalau kita di Jawa, nggih. Betul kan ya? Nggih, nggih Mas. Oh enggak Mas? Nggih. Oke ya. Saya kalau dulu di Boyolali itu, Assalamualaikum Mbak. Nggih Mas. Kalau saya, monggo Mbak. Waalaikumsalam. Kok balik-balik? Ya, kalau di Jepang lebih rendah lagi, betul ya? Datang guru saya dari Saudi Arabia, 12 tahun di Saudi, pulang ke Indonesia. Dia bilang apa? Indonesia ini orangnya syirik semuanya, dia bilang. Kenapa? Rukuk dan sujud kepada manusia. Monggo, ini rukuk dan sujud. Bukan, ini untuk penghormatan, paham ya? Ini untuk penghormatan saja, gitu loh. Ini bukan ibadah, bukan Allah, bukan, paham ya? Ini makanya salah mendengar, salah menangkap, jadinya tak baik. Sesuatu yang baik jadi tidak baik, itu loh. Oke? Ini penting. Allah bilang, kalian yang ada di surga, para malaikat dan jin Azazil yang soleh, kalian ibadah, kalian sujud kepada Adam bentuk penghormatan. Ustadz, kok ada jin Ustadz? Kata Ibnu Umar, sahabat Nabi, jin Allah ciptakan 20.000 tahun atau 20.000 tahun lebih dulu daripada penciptaan Nabi Adam. Dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qisasul Anbiya. Qisasul Anbiya. Imam Ibnu Katsir menukil statement Ibnu Umar, sahabat Nabi, jin diciptakan 20.000 tahun sebelum diciptakan manusia Nabi Adam. Oke ya. Artinya jin ini senior, betul? Malaikat ini senior, betul? Nih Adam ini junior ini. Gitu loh. Adam ini junior. Tapi karena ilmu yang Allah ajarkan, Adam diajarkan, malaikat dan jin diajarkan, Adam bisa menjawab soal ujian, malaikat dan jin tak bisa, kan begitu tuh Al-Baqarah ya? Al-Baqarah ayat 30 sampai 36 kan, itu kan satu halaman, lembar sebelah kiri baris, ya itu satu halaman mana? Cari aja lah barisnya, semua bahas itu kan.
Oke, teman-teman. Ya, Allah bilang sujud kalian semua kepada Adam bentuk penghormatan. Ya, fasajadu illa iblis. Sujud semua kecuali iblis. Kana minal jin. Iblis ini golongan jin. Namanya jin Azazil. Ini kata Ibnul Jauzi. Namanya jin Azazil. Soleh, ibadahnya di surga. Anda bayangkan, ibadah di surga itu 1 hari bak 1000 hari di dunia. Anda bayangkan, ini orang bukan lagi masuk surga, ini petinggi di surga, orang hebat. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Ya, Allah sebenarnya memerintahkan sujud untuk penghormatan. Ini iblis ini menangkapnya, ini penghinaan kepadaku ini, kata iblis. Nanti kan di surah Al-Hijr Allah tanya, iblis jawab kan? Jawabnya itu apa coba? Salah menangkap. Ini penting. Kita kalau mau jadi impian, kita kalau mau menjadi figur, menjadi seorang impian, kita mau menjadi idola, kita mau menjadi orang yang dipilih oleh orang, mau tak mau kita harus menjadi orang yang pilihan pula. Kan gitu kan ya? Belajarlah mendengar yang baik. Ya, kita belajar menjadi pendengar yang baik. Ingat, Islam mengajarkan ya, bahwa kalau kita tak paham bertanya, kalau kita ragu bertanya. Nah, kita mau menjadi orang hebat, kita mendengarkan yang baik. Oh, ini kita baca hadis Nabi diterangkan oleh para ustadz bahwa kita itu harus menjadi seorang yang baik, maka nanti kita akan bertemu dengan jodoh yang baik. Rumusnya kan begitu dalam Al-Quran kan? Nah, sebaliknya juga begitu kan? Orang yang tidak mau menjadikan dirinya terbaik, ketemu dengan orang begitu juga. Ini Masya Allah ya, mohon maaf ya. Masa iya kita pengen dapat jodoh terbaik sementara kita sendiri bukan yang terbaik, tak mau memperbaiki diri. Ingat ya, kita nanti akan mendapatkan jodoh. Itu kan kita pernah bahas di Nurul Asriyah, Allah yang mempertemukan kita. Judulnya kan begitu tuh. Itu pembahasannya, Allah mempertemukan kita itu satu, bisa untuk ladang syukur, atau yang kedua, ladang sabar. Ini masalahnya kita nanti dapat jodoh tidak tahu dari mana. Tapi kalau dalamnya kita bagus, luarnya kita bagus, oke ya, kita dapat jodoh impian. Terus Ustaz, kalau mereka itu mendapatkan jodoh impian apa hebatnya? Orang kalau sudah saling mendapatkan impian itu luar biasa. Ya, kita lihat misalkan, ya, kita lihat yang bahagia sama bahagialah, sama-sama bersyukur, paham ya? Kalau kita mau melihat figur yang sama-sama bersyukur, lihat Nabi Muhammad dan Ibunda Khadijah. Anda harus tahu akarnya. Di Mekah, Arab Jahiliyah, di Mekah ketika itu sebelum Nabi diutus, Nabi menikah dengan Ibunda Khadijah, oke? Dulu di Mekah itu para lelaki menghinakan para istrinya, merendahkan para istrinya. Anak wanita itu rendah derajatnya. Di sana begitu. Ya. Begitu Nabi Muhammad SAW nikah dengan Ibunda Khadijah, apa kata Khadijah? Ketika aku nikah dengan Muhammad, aku tidak pernah memikirkan untuk bersenang-senang. Yang aku pikirkan hanyalah bagaimana Muhammad senang kepadaku. Luar biasa. Nih, istri yang luar biasa. Nabi Muhammad ketika mendapatkan istrinya memberikan sesuatu yang terbaik, Ibunda Khadijah selalu berusaha Muhammad senang kepada dirinya. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mendobrak sebuah kebiasaan yang sudah mengakar di Arab Jahiliyah. Sebuah kebiasaan yang sudah membumi di Arab Jahiliyah, mengakar di Arab Jahiliyah, diputus rumpunnya oleh Nabi. Oke? Terus Nabi bagaimana? Nabi pulang bantu istri. Istri jadi teman curhat, ya. Istri jadi tandem, jadi partner, ya, jadi teman, jadi sahabat. Nabi pulang bantu kerja, Nabi pulang ikut nyapu, ikut nyuci piring, ikut bantu ngomong anak. Subhanallah, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Arab Jahiliyah. Tuh, ini lihat dua orang yang saling bersyukur, paham ya? Luar biasa. Oh, kalau kita lihat yang banyak, nanti ada Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis misalkan ya, masih banyak lagi bla 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 yang bersyukur. Ini ada rumah tangga itu ladang syukur teman-teman. Tapi kalau memang dasarnya iman kita nih tak bagus, Anda nih akhwat, ketemu dengan ustadz pun misalkan, Anda menikah, Anda tak akan bersyukur. Kenapa? Anda mengukur standar orang dari diri Anda sendiri. Sama ikhwan, ini nikah dengan Nisa Sabian misalkan ya, gitu ya. Nikahnya misalkan sama Nisa Sabian, ya cewek itu kan cantik semua, oke ya.
Nah, kita tak boleh bilang cewek ganteng, itu tak mungkin, paham ya? Cuma cewek itu kan ada cantik banget, ada cantik banget, kan begitu ya? Ada cantik saja, cowok juga gitu kan, ganteng saja. Oke teman-teman ya, Anda dapat mungkin istri yang soleha, ya. Tapi kalau memang dasarnya di diri Anda sedari awal tidak mempersiapkan diri, tidak menjadikan pribadi yang unggul, pribadi impian bagi orang banyak, Anda tak akan mungkin bersyukur. Kenapa? Yang Anda lihat itu buruknya, betul? Yang Anda lihat itu kurangnya. Anda juga begitu, akhwat. Yang Anda lihat itu kekurangan suami Anda. Padahal suami Anda ini mungkin orang hebat. Ya? Anda kalau kita cuma nilai orang dari kekurangan, maka Anda tidak akan berpasangan dengan orang, Anda tak akan berteman dengan orang lain, Anda tak akan bersahabat dengan orang lain. Bahkan mungkin Nabi pun Anda tak punya. Paham? Nabi punya kekurangan. Kalau kita sudah mempersiapkan diri, kita ngerti saya punya kurang, dia punya kurang, tugas saya ngelihat lebihnya, kan gitu tuh. Tuh ya. Kan enak. Orang kalau dia sudah mempersiapkan diri, ingat nih, ini pentingnya. Orang sudah mempersiapkan diri, dia belajar, penampilan diperbaiki, hatinya ditata dengan baik, hatinya baik, penampilannya baik, ya. Dia persiapkan diri, dia berdoa kepada Allah. Ketika Allah berikan jodoh, dia ngerti ini jodoh dari Allah. Ini jodoh dari Allah. Aku tinggal pilih dapat pahala dari syukur atau sabar. Subhanallah. Tapi banyak kita dapat kisah orang itu mendulang pahala di rumah tangga karena sabar. Banyak. Nih teman-teman yang berbahagia. Jamnya sudah. Oh iya, ini jam saya ini sulit dilihat ya. Gaya banget ngeliatin jam gitu ya, pamer. 17.22. Kita dari sisi tanya jawab ada ya, berapa menit? 15 menit. Berarti nanti kita sampai sampai 17.45 mungkin ya, bener ya? Oke. Kita masih ada waktu, alhamdulillah. Kita lanjut. Ustadz kok berdiri? Ya, nih nanti biasanya kan kalau nggak ngelihat jamaahnya kasihan kan ya. Kan saya udah mandi gitu loh. Masa udah mandi tak dilihat begitu kan? Masya Allah. Saya mau kesini mandi tadi, alhamdulillah. Jadi insya Allah tidak bau lah ya, aman. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi kalau kita berbicara menjemput jodoh impian, itu sebenarnya kita tidak usah nyari, paham? Itu ada di diri kita sendiri. Ya, itu ada di diri kita sendiri. Kita belajarlah duduk jadi pendengar yang baik, di rumah jadi pendengar yang baik, dengarkan statement orang tua Anda, dengarkan pendapat guru Anda. Oh, jodoh itu yang baik begini, pribadi yang baik tuh begini. Anda persiapkan dari sekarang. Oke? Ketika Anda menjadi orang yang baik, Anda fokusnya memberi. Fokusnya memberikan pelayanan. Istri memberikan pelayanan fokusnya, suami memberikan pelayanan. Jadi dia kan. Ini mohon maaf nih teman-teman. Bapak-bapak mungkin ibu-ibu yang sudah nikah di sini yang datang, nih mungkin ngerti nih masalahnya rumah tangga tuh kadang di mana? Fokusnya minta, nuntut orang sesuai dengan dia, paham ya? Padahal orang menikah itu yang impian suami mengusahakan dirinya ikut istri, istri ngikut suami. Contoh, istri suka makan keju, suami berusaha suka makan keju. Ini padahal suami tak suka makan keju nih karena orang kampung kan ya. Ya. Ustaz kok bilang gitu? Saya orang kampung begitu ya. Orang kampung itu jangan kata makan keju. Oh, 10 menit lagi. Masya Allah, keren banget ya pakai begitu-begitu juga ya. Masya Allah. Besok di sinilah begitu kan, biar canggih dikit gitu kan. Teras dakwah ya, sekelas teras dakwah insya Allah bisa belilah kan ya. Wih. Oke ya. Berarti 10 menit lagi kurang lebih. Kita lanjut, teman-teman. Sampai mana kita tadi? Hah? Keju. Oh, ini ya ingatnya keju doang gitu ya. Nah, ini teman-teman tak sampaikan saja nih. Saya orang kampung ya. Kita di kampung itu jangan kata makan keju, mentega aja susah, paham ya? Kan keju mentega dekat-dekat itu kan ya. Benar. Ya. Insyaallah ini penting. Nah, misalkan nih ikhwan nih tak pernah makan keju karena orang kampung, apalagi orang Sumatera makannya cabai tempoyak durian kan begitu kan ya. Misalkan nih orang Sumatera kan tempoyak durian begitu kan ya, sambal santan nah, kan begitu tuh ya. Tiba-tiba dapat istri orang kota begitu, orang Jogja, keturunan sultan pula lagi kan, mantap ya, keturunan sultan begitu kan.
Biasanya makan saban harinya keju begitu ya, steak begitu ya. Seorang suami yang sudah mempersiapkan diri dari awal, ketika menikah beda nih istri dengan dia. Dia ngerti, saya harus menyenangi kesenangan istri saya. Ini namanya jodoh impian. Makanya kita sudah bahas dari awal, kita kalau cari jodoh impian tidak usah jauh-jauh, itu ada dalam diri kita sendiri. Itu loh. Ini istri suka keju, dia belajar menyukai keju. Sebaliknya istri juga begitu. Ini masalahnya kadang sukanya sepihak-sepihak. Ya, istri pengen diikuti, suami pengen diikuti, tak pernah berusaha pengen saling mengikuti. Ini masalah kan? Sebaliknya juga gitu. Nih akhwat nih misalkan dapat suami orang Sumatera, sukanya makan sambal begitu kan. Anda tak pernah makan sambal, belajar makan sambal. Ya mencret paling 3 kali 4 kali di awal. Itu kan ya. Saya sudah cerita di Bali ya, waktu saya ngisi di Bali, luar biasa, alhamdulillah, responnya bagus. Mudah-mudahan nanti bisa ke sana lagi ya, karena udah banyak nih Ustaz ke Bali lagi, Ustaz ngisi di Bali gitu ya. Nah, qadarullah ketika itu saya diajak oleh teman itu ke sebuah tempat orang berjilbab tuh cuma 1 atau 2 orang di sana. Di sana itu masya Allah cuma orang Australia, Belanda, Eropa, Amerika, orang Jepang, orang Korea, orang Cina aja. Orang kita tuh susah di sana. Orang kita banyak tapi jadi pelayan, paham ya? Itu di tempat branded lah. Kita harus masuk ke sana itu gratis, masuknya gratis, tapi harus minum minimal 1 item 1 orang. Masalahnya di situ. Ya, teh harganya 100.000. Nah, jus harganya 95.000. Saya cari yang paling murah, jus, betul kan ya? Walaupun beda 5.000, jus. Oke, saya beli jus, jus jambu guava tulisannya. Tak ada bahasa Indonesia di situ, paham ya? Saya masih ada fotonya itu. Saya minum, saya pikir memang jus, bukan jus rupanya. Yang dijual di supermarket itu loh. Tinggal tuang aja, paham ya? Hafal saya rasanya. Wah, ini banyak di supermarket. 1 gelas, masya Allah. Oke ya. Kemudian saya ngecek WC. Kan saya suka ngecek WC tuh kalau ke tempat-tempat kayak gitu. Nah, saya masuk WC, ada bule pengen masuk juga gitu kan ya. Saya lebih dulu. Oh, sorry dia bilang. Dia ke sebelah, WC sebelah. Begitu dia masuk, saya masuk, langsung dia tak lama langsung bunyi. Saya pikir bule itu tak pernah mencret, paham ya? Paham ya? Saya pikir bule itu bebas dari mencret, paham ya? Rupanya ada bule mencret itu ya. Saya tuh ini sayang banget nih, HP tak dipegang gitu loh. Kalau pegang HP tak rekam gitu loh. Dia bilang, oh God, dia bilang, oh God, oh Masya Allah. Saya ketawa sendiri. Kan bahagia tuh ya, dapatin sesuatu yang luar biasa kan, bahagia tuh. Habis bahagia terbitlah duka. Tahu dukanya apa? WC-nya ndak ada panelnya itu, paham ya? Ya, itu software untuk itunya airnya ndak ada juga gitu. Ini ndak ada. Ini pikir saya, ini gimana ini gitu ya? Tisu ada 2. Saya pikir mungkin pakai tisu semua ini. Ini HP tak ada gitu ya. Kalau ada HP kan bisa nyari di Google kan gitu ya. Bagaimana cara cari air WC yang tak ada airnya kan gitu ya. Ini pengalaman teman-teman. Rupanya di tembok itu ada remote ya. Peta kecil lah. Setengah buku lah mungkin ya, setengah buku gitu ya, agak panjang dikit setengah buku ini. Di situ ada gambar-gambar, ada tulisan bahasa Inggris, di bawahnya tuh American Standard, boy gitu kan ya. Rupanya kalau pencet itu air bisa keluar, tapi hati-hati salah pencet, paham ya? Salah pencet, tus gitu. Wah, apa ini gitu ya? Ini mukjizat jadi orang kampung ini. Teman-teman, subhanallah. Ya, ini kita kembali. Akhwat, misalkan Anda tak pernah, udah namanya kita kalau ini judulnya kan menjemput jodoh impian. Makalah kita kalau pengen jemput jodoh impian itu dari diri sendiri. Kita ngerti, ada ilmunya. Oh, seorang istri yang baik itu istri yang melayani suami. Suami juga gitu. Suami yang baik adalah suami yang melayani istri. Impian, jadinya tuh coba luar biasa. Saling memberikan yang terbaik, subhanallah. Yang ada bukan minta kesempurnaan, tapi saling menyempurnakan. Paham ya?
Yang ada bukan minta sesuatu melengkapi, tapi saling melengkapi. Rumah tangga itu kan saling menyempurnakan kan? Ya. Tuh, istrinya pelupa, suaminya suka ngingat buat. Aku tahu kok, Dek, ya. Abang lah, abang bahasa kita, bahasa Riau ya. Abang tahu kok adik itu pelupa, ya, gitu ya. Ini sudah abang tulisin di kulkas, nanti ini untuk pengingat, gitu kan ya. Saling melengkapi, saling menyempurnakan. Sebaliknya akhwat juga gitu, ngerti nih suaminya mohon maaf kalau habis pakai celana lempar sana, kan kebiasaan di kos kan begitu ya. Anak kos tuh banyak jadi pemain basket, paham ya? Udah gulung, wotas. Tung masuk kan gitu ya. Oke, sudah masuk. Kalau tak masuk, aduh lagi gitu ya. Nah, ini kebiasaan ini kadang setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun, kadang masih jalan di rumah tangga. Ini istri yang sudah belajar, sudah ngerti luar dalamnya bagus, oke? Dia ngerti ini suami saya, ini sukanya begitu. Ketika ngeliat suaminya begitu, memang disediakan ring basket. Di bawahnya tempat itu, tempat pakaian kotor. Mas, nanti Mas kalau pakaian kotor masukin ke sana ya. Nanti kalau masuk 5 kali dapat bonus. Jadinya sebuah candaan. Anda harus tahu romantis itu tidak selalu berbau coklat, paham ya? Romantis itu tidak selalu bunga mawar. Kan tidak enak juga tuh. Ya, kalau kasur banyak bunga mawar kan banyak durinya itu kan ya. Mau tidur kan tak enak gitu loh. Gitu loh. Romantis itu tidak selalu identik dengan mawar, tidak identik dengan coklat, tidak identik dengan kado yang luar biasa. Enggak, sesuatu yang sederhana bisa jadi romantis. Anda nih belum nikah, Anda harus paham ini dari awal. Anda nih misalkan ikhwan, istri Anda misalkan nanti ini Anda menikah, istri Anda kemudian cuci piring, Anda ikut bantu, paham ya? Ikut bantu, terus ambil gitu, celek-celek gitu. Ya kan? Jangan pula Anda mentang-mentang syar'i kan ya, tak boleh bercanda, mengeraskan hati. Nggak enak lagi kan? Anda harus belajar ini dari sekarang. Karena kalau memulainya setelah nikah tuh berat, paham ya? Berat. Main pukul-pukulan bantal gitu kan ya. Anda harus mulai dari nanti. Anda paham dulu dari sekarang. Oh ya, romantis itu sederhana. Oke ya? Memulai dari sesuatu yang sederhana. Suami bantu istri romantis, istri ngingetin suami romantis, suami muji istri romantis. Orang rumah tangga impian, ya jodoh impian tuh saling muji, saling mau minta maaf, terima kasih. Oke ya? Nih pulang nih istri buat apa? Nyediain air hangat. Suaminya bilang, terima kasih sayang. Itu bagi seorang wanita tuh luar biasa. Ini sudah disediain air hangat. Apa ini cuma air putih? Ya? Apa ini? Gitu kan ya? Buat apa capek-capek aku bekerja cuma air putih? Ini penting ini. Sampai tataran ketika punya kekurangan yang luar biasa, kita ngerti dari awal. Paham maksudnya? Ya, gini. Nih istri ini dari awal nih sudah bilang tak mau poligami. Suami impian tidak akan pernah bercanda tentang poligami. Makanya akhwat nih dari sekarang, ini bagian ini catat baik-baik ya. Anda kalau tak mau dipoligami, buat surat perjanjian di awal. Matrai 6.000. Ada saksi 2 orang gitu kan. Nanti minta saksi Ustadz Adi Hidayat gitu kan. Sama Ustadz Somad 2 saksi begitu kan. Gitu 2 orang saksi gitu bahwa saya mau dinikahi tapi tak mau dipoligami. Suaminya menandatangani dengan semangat. Gitu kan. Terpaksa kan gitu ya. Iya, ini banyak di kitab para ulama, boleh seorang wanita itu tidak mau dipoligami dan itu ditulis dari awal. Jadi kalau sudah nikah tak ada surat perjanjian, nah, suami masih punya peluang, paham ya? Nanti kalau diminta nulis surat perjanjian, pura-pura lupa aja, Pak. Mas, kapan kita nulis perjanjian? Nanti insya Allah suatu saat. Nah, Anda jangan percaya, paham ya? Anda jangan percaya. Nah, orang rumah tangga impian, jodoh impian itu gitu ngerti. Ini istri saya tidak mau dipoligami, dia tidak akan pulang canda poligami. Ini masalahnya dalam rumah tangga. Ini habis ya. Berapa menit lagi? 2. Ini 2. Tangannya gimana? Oh, tidak masuk kamera, tenang. Ya. Saya netral ya, netral. Tidak usah dilanjutkan.
Teman-teman, jadi jodoh impian itu sebenarnya bermula dari diri kita sendiri. Ayo teman-teman, mulai dari sekarang kita persiapkan. Minimal 2 aja yang dipersiapkan. Agama dan akhlak mulia. 2 aja. Agama dan akhlak mulia. Agama itu instrumennya 2 saja, ilmu dan amal. Oke ya, agama, akhlak mulia. Instrumen agama, ilmu dan amal. Anda belajar pelan-pelan, Anda amalkan. Belajar pelan-pelan, Anda amalkan. Anda para suami mulai dari sekarang jadi orang periang, suka bercanda, mudah akrab. Jangan Anda pertahankan sifat cool Anda, paham ya? Kata Umar bin Khattab, suami terbaik kalau pulang ke rumah itu kayak anak kecil. Ini anak kecil bukan arti lurus, paham ya? Ini kayak anak kecil main petasan lagi sama istrinya kan? Bukan. Maksudnya Umar bin Khattab, suami yang terbaik itu kayak anak kecil itu periang, ya, suka bercanda, mudah akrab, itu loh, suka apa namanya itu, gitu ya. Anda belajar seperti itu ke siapa? Ke orang tua Anda, ibu Anda, jangan ke tetangga, bahaya. Iya, akhwat juga begitu, belajar mulai dari sekarang bahwa oh saya harus menjadi pribadi terbaik kalau saya pengen dapat yang terbaik, karena terbaik itu berasal dari pandangan saya, karena saya hanya akan menilai yang terbaik, yang baik-baik saja dari pasangan saya. Oh kita kalau sudah jadi begini, saya yakin sekian puluh tahun kemudian Indonesia punya generasi terbaik. Anda harus tahu ya, generasi terbaik itu lahir dari rumah tangga yang harmonis. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau di dunia ini ada surga, rumah tangga bahagia itulah surga. Ayo teman-teman, kita mulai dari diri kita. Kita perbaiki agama kita. Kita belajar ilmu, kita amalkan pelan-pelan. Dikit-dikit, pelan-pelan. Belum bisa merubah semua, pelan-pelan dikit-dikit aja. Sudah kita punya agama, kita sembari itu perbaiki akhlak kita. Ya, kita belajar jadi seorang romantis. Anda belajar jadi orang yang mudah mengucapkan terima kasih. Anda akhwat juga begitu. Belajar dari sekarang ini akhlak. Anda belajarlah mudah mengucapkan terima kasih. Anda belajarlah meminta maaf, belajarlah memaafkan, belajar menutup aib, paham ya? Tidak semua yang tidak baik itu harus kita ucapkan. Mohon maaf nih, suami istri, istrinya bau. Suami tidak harus bilang ketika itu, nanti tersinggung. Dek, mulutmu bau. Nah, nanti aja pakai sindiran, paham ya? Dek, itu alhamdulillah abang sudah beli odol gigi deh ya. Paham ya? Anda akhwat juga begitu, jangan langsung aja gitu loh. Pelukan sama suaminya, keteknya bau, mas ketek mas ini lo bau banget. Jangan tersinggung, nanti. Bang As, alhamdulillah aku sudah belikan daun kemangi mas. Kata orang, makan daun kemangi yang banyak, tubuh kita badannya itu baunya wangi. Memang badanku bau? Enggak bau. Ya, sekarang enggak bau, kemarin bau. Ini namanya jodoh impian, paham ya? Rupanya jodoh impian itu ada pada kita. Bagaimana kita menyikapi pasangan kita. Jadi mulai dari sekarang fokus memperbaiki diri. Agama perbaiki, akhlak perbaiki. Agama tingkatkan, akhlak tingkatkan. Yakin, ini janji Allah kan? Kita sudah pada hafal kalau yang ini. Ingat, kita kalau persiapkan diri kita jadi yang terbaik, Allah akan temukan kita dengan orang yang mempersiapkan dirinya juga yang terbaik. Kalau kita menjadikan diri kita sebagai seorang idola dunia akhirat, Allah juga akan siapkan pasangan untuk kita seorang idola dunia dan akhirat. Itu janji Allah. Maka fokus ke diri sendiri. Sebenarnya waktu kita mungkin kok sore ini singkat begitu ya, tapi tak apa-apa lah. Makin singkat makin bagus kan begitu ya. Teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Ini sudah ada banyak pertanyaan. Kalau ada pertanyaan dicatat saja. Nanti secukup waktu kita selesaikan pertanyaan. Teman-teman ya. Kita masuk sesi tanya jawab. Kita mulai sesi tanya jawab. Assalamualaikum Tad, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu atau hal apa yang perlu kita pelajari untuk menyiapkan diri untuk menjadi jodoh pilihan? Ustadz, ilmu apa yang perlu kita pelajari Tad agar kita ini menjadi jodoh pilihan, jodoh impian? Pertama yang pasti ilmu agama. Paham ya? Ikhwan akhwat sama dalam hal ini, ilmu agama wajib kita belajar. Ya. Jadi kalau pengen rumah tangga kita bahagia, tak cukup belajar pranikah. Anda perlu belajar akidah, Anda perlu belajar fikih, Anda perlu belajar yang lain-lainnya. Hadis, tafsir, sirah, itu ya. Teman-teman, sampai Umar bin Khattab beliau pernah berstatement, "Man dhaya'aha fama siwa adya." Orang yang meremehkan salat, maka selain salat lebih diremehkan. Mengapa ada suami meremehkan hak istri? Karena dia meremehkan salat.
Mengapa ada istri meremehkan hak suami? Karena dia meremehkan sholat ini. Jadi kita perlu belajar akidah, perlu belajar fikih, perlu belajar hadis, perlu belajar sirah, perlu belajar tafsir dan yang lainnya. Kita perlu belajar. Bahkan kita punya kelas rutin, tapi di daerah utara berarti ya. Ada kelas usul fikih, kita punya kelas. Itu alhamdulillah sudah berjalan sekian lama, sekian waktu lah ya. Alhamdulillah walaupun pada Isya, tapi teman-teman yang belajar ilmu usul fikih juga alhamdulillah minatnya bagus banget menurut saya. Karena ilmu usul fikih ini berat sebenarnya. Tapi orang kalau belajar usul fikih ngerti, oh ini kalau ada perbedaan pendapat ulama, sikap saya begini. Oh ini kalau di kampung nih ngambil fatwa A, saya fatwa B, saya sikapnya gimana? Kita ngerti. Itu belajar usul fikih itu ke sana arahnya. Enak. Makanya rumah tangga bahagia tak cukup belajar pranikah tuh tak cukup. Teman-teman datang cuma pranikah tuh tak cukup. Anda perlu belajar ilmu yang lain. Ilmu agama cukup? Tak cukup. Anda perlu belajar ilmu interaksi sehari-hari suami istri. Belajar menjadi istri yang baik itu perlu. Belajar menjadi suami yang baik itu perlu. Misalkan nih, Anda dapat calon beda suku dengan Anda. Ya, teman-teman nih, yang ikhwan, orang Jawa terkenal lembut begitu ya. Dipijak kakinya 15 menit tak marah kan gitu ya. Paling bilang, "Mohon maaf Mas, kaki saya keinjak." Senyum itu ya. Mohon maaf pula lagi. "Mohon maaf Mas, kaki saya keinjak." Oh, misalkan begitu ya. Tapi jangan coba orang Sumatera. Jangan dipijak kakinya, tergeser aja. "Mata kau kemana?" Dia bilang. Itu Sumatera. Ustadz masih gitu. Alhamdulillah berkurang sedikit, paham ya? Tegangannya berkurang sedikit. Selama di Jawa, subhanallah, banyak perubahannya. Tuh. Nah ini perlu kita belajar. Terus ilmu apa yang kita perlu pelajari? Seorang wanita belajarlah masak. Walaupun nanti suami Anda orang kaya, Anda bisa masak itu bukan sebuah kekurangan, itu kelebihan, bonus. Anda bayangkan nikmatnya punya suami yang dia tuh makannya di rumah, menikmati masakan Anda, dia berterima kasih kepada Anda, bayangkan. Ya, Anda suami tak ada salahnya belajar masak. Ini istri tak bisa masak, Anda masak di rumah, begitu kan? Sayang mau masak apa? Lontong, nasi goreng, atau mie rebus? Wah. Kata istrinya, mie rebus pakai telur tapi telurnya telur bulat. Nah, rupanya suaminya belum pernah belajar masak kan? Nah, dimasak mie, masukin telur bulat-bulat pakai cangkangnya, paham ya? Katanya telur bulat gitu ya. Ini kejadian nyata ini. Ada seorang akhwat disuruh masak sama kakaknya. Ya, Ustadz kok tahu? Adik sepupu saya, paham ya? Hah? Kakaknya bilang gini, "Dek, kamu tuh masak mie ya? Masak mie pakai tapi telurnya telur bulat." Dia masak mie, telur itu pakai cangkangnya itu dimasukin semua gitu loh. Begitu udah selesai, "Ini kok cangkangnya?" Tapi katanya telur bulat. Insya Allah. Ini belajar. Anda masakin dengan masakan terbaik, belajar masak nasi goreng. Anda belajar cuci piring, begitu loh. Istri Anda hamil tua, ketika lahiran, jangan mengharapkan mertua atau orang tua. Kita sendiri bekerja. Anda belajar menggendong anak-anak, paham ya? Kemarin sama Ustadz Akbar Nazari, beliau kan anaknya masih kecil itu ya. Kemarin ngobrol gitu kan, gendong anaknya. Anda belajar tuh gendong anak, jangan takut nih. Kalau takut pakai boneka dulu tak apa-apa lah, paham ya? Ya, tapi jangan gendong orang besar, bahaya itu. Anak kecil itu belajar gitu ya, gendong. Belajar itu ilmu semua. Ada lagi ilmu yang lain? Ada. Ilmu memaafkan. Belajar dari sekarang. Rumah tangga itu pasti akan ada yang namanya salah, lupa, itu pasti ada. Belajar dari sekarang memaafkan. Caranya gimana? Bisa nggak teman saya mukul saya maafkan? Jangan, itu juga cara yang salah belajarnya. Paham ya? Di jalan, motor Anda diserempet sama orang, belajar memaafkan. Kaki Anda tergeser sama orang, belajar memaafkan. Dan ilmu-ilmu yang lain, ilmu akhlak juga. Kan ya? Jadi tak cukup ilmu akhirat saja, ilmu dunia juga perlu belajar. Termasuk nih ikhwan, Anda juga perlu belajar ilmu booking tiket. Paham? Ikhwan juga perlu belajar ilmu tentang wanita haid. Oh, wanita itu umumnya kalau mau haid itu emosian. Mau apa-apa tuh mau marahnya, "Apa ini?" begitu kan. Wanita itu ya. Itu biasanya begitu. Anda harus belajar. Oh, wanita itu butuh, mohon maaf nih, teman-teman harus belajar yang begini. Oh, pembalut itu ada ukuran 29, 31 gitu kan ya. Paham ya? Ada mereknya Charm, ada mereknya Laurier gitu ya. Ada mereknya Lifebuoy, ada nggak mereknya? Ada ya. Sabun itu ya. Wanita tidak butuh saja, wanita tidak hanya butuh pembalut, dia butuh panty liner. Paham panty liner?
Oh, enggak tahu kan? Ini harus belajar. Wanita itu butuh panty liner. Anda harus berani beli ke toko. Mas, aku minta beliin panty liner. Anda beli gitu loh. Jangan dek malu gitu ya. Ini belajar dari sekarang. Oh, wanita tuh butuhnya banyak. Oh, wanita itu butuh perawatan. Anda belajar dari sekarang. Oh, istri harus perawatan ini. Wah, gitu kan? Artinya Anda tidak cukup belajar ilmu akhirat, juga perlu belajar ilmu dunia. Oke. Berikutnya, kita belajar ngaji dan tahu apa yang harus dilakukan kepada pasangan kelak. Tapi kenapa setelah menikah kadang apa yang ingin dilakukan tidak bisa dilakukan, seperti menyenangi apa yang disenangi pasangan. Ini berat, padahal kita tahu teorinya. Kenapa itu berat? Ini menyenangi kesenangan pasangan. Kita tahu teorinya, tapi kenapa kadang itu jadi berat? Ini penting nih. Yang bikin berat itu dosa. Paham ya? Salah satu yang bikin berat itu dosa. Untuk melancarkan itu, selain mengurangi dosa apa? Rajin datang kajian. Walaupun sudah nikah, ajak istrinya kajian. Kami punya beberapa jamaah kajian yang baru nikah. Ada yang sudah punya anak, ada yang baru punya anak, ada yang belum punya anak, ada yang baru nikah banget. Itu kalau dia kajian sekarang bawa istrinya. Akhirnya ingat, salah satu fungsi datang ke kajian apa? Membisahkan sesuatu yang kita belum bisa sebelumnya. Memampukan apa-apa yang kita belum mampu sebelumnya. Paham ya? Tuh, datang kajian itu ya. Kurangi dosa, makan yang halal. Insya Allah pelan-pelan bisa. Gitu ya. Kita lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang azan, bukan ya? Bukan, belum lah ya, masih. Sering olahraga yang disampaikan tadi, dengan berbagai macam olahraga, dan berenang adalah salah satunya. Nah, apa hukumnya berenang bagi perempuan? Bagaimana seharusnya perempuan jika mau berenang? Terima kasih, sama-sama. Hukum berenang bagi laki-laki dan perempuan sama, sunnah. Oke, anjuran. Tapi kalau ditanya kaifiyah, metode terbaik berenang bagi wanita, jangan gaya batu. Paham ya? Berenang tuh ada gaya dada, ada gaya kupu-kupu, ada gaya bebas. Oh, Ustaz tahu sedikit, paham ya? Jangan gaya batu, bahaya. Anda belajar dulu berenang. Tapi kalau Anda tanya, akhwat itu berenang sebaiknya di mana? Baru jawabannya beda, paham ya? Tapi kalau ditanya bagaimana berenang yang bagus, gaya kupu-kupu bisa, gaya dada bisa, gaya bebas bisa, paham ya? Jangan gaya batu, bahaya. Nah, tenggelam, oke? Nah, tapi kalau Anda tanya, wanita itu sebaiknya berenangnya bagaimana? Satu, di kolam berenang khusus wanita. Anda nih, ini penting nih akhwan, tolong Anda punya teman komunitas, tak usah banyak, mungkin 15 orang, Anda iuran, Anda kemudian kumpulkan uang, Anda sewa kolam, itu perempuan semua berenang di sana, itu bisa. Paham ya? Nah, itu Anda sewa, Anda semuanya akhwat di sana berenang. Ingat, walaupun sesama akhwat, tak boleh memakai pakaian yang seksi. Minimal dari pusar sampai bawah lutut tertutup. Jangan mentang-mentang sama wanita pakai bikini, begitu kan ya? Bikini apa? Apa bikini? Pura-pura tak tahu semua, luar biasa. Alah. Pura-pura enggak tahu itu ya. Ustaz kok tahu? Kita kan harus tahu banyak hal, betul kan ya? Enggak boleh kita enggak tahu kan. Tadi saya habis makan itu. Ini penting ini. Beli lotis apa namanya? Lotis. Iya itu ya, buah-buah itu ya. Oke. Yang jualnya pakai gerobak gitu kan ya. Saya tanya, Mas, satu hari apes-apesnya berapaan sih dapatnya bersih untuk Masnya? Apes-apesnya 50.000 Dia bilang, banyak juga ya. Saya tanya, 50.000 ya. Kalau lagi hoki nih, saya bilang, hoki dapatnya bisa 200, dia bilang. Kalau standar 100.000. Banyak loh itu. Lebih dari UMR, betul kan? Betul kan? Sebulan iya 3 juta berarti kan kalau 100.000 rata-rata. Ini cuma jual lotis, betul ya? Apalagi jadi yang menjual penjual lotis begitu kan? Mungkin uangnya lebih banyak. Artinya apa? Kita jadi agen. Ya, kita siapkan beberapa gerobak, siapkan buah. Kamu jual sana, kamu jual sana, kamu jual sana. Kita melakukan aktivitas lain, itu namanya pebisnis kita kan? Nah, mereka nanti setoran, kita siapkan lagi besok. Subhanallah. Ini teman-teman harus bisa begitu. Jangan mentang-mentang kita kajian malas berusaha. Kita harus punya metode untuk jadi orang kaya. Metodenya masing-masing, betul? Tuh, beda-beda kita ini. Ada jadi orang kaya jadi pembawa acara gitu kan ya. Pakai apa gitu kan. Nah, mahal ini. Rapi Ahmad aja sekian puluh juta ya sejam ya.
Ini lebih lah kan. Rapi-rapi amat. Iya, itu Rapi Ahmad, ini nggak rapi-rapi Ahmad gitu ya. Ya. Gitu ya, teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya, satu, bagaimana kriteria pendengar yang baik? Oke, pendengar yang baik itu satu, dia itu fokus. Yang kedua, wajahnya tersenyum. Jadi walaupun tak enak dia senyum aja. Lama senyum aja dia. Penting ini. Karena kata Imam Al-Ghazali, orang itu datang ke majelis ilmu, yang terbaik itu layaknya orang terkena penyakit parah ke dokter ahli. Orang kalau kena penyakit parah ke dokter ahli senyum terus, betul kan? Nggak berani cemberut. Sampai diancam sama dokter tetap senyum, betul? Ini kejadian nih, ada seorang bapak-bapak tak mau berhenti merokok. Sampai akhirnya tuh ini harus pakai ring. Di sini, pakai ring. Kata dokternya bilang gini, Pak, Bapak kalau mau cepat mati merokok aja Pak. Kata dokter, kan kasar tuh kan ya. Kasar, coba istrinya yang bilang gitu habis kan. Itu ya. Ini kasar kata-kata dokter, tetap senyum. Enggak dok, enggak merokok lagi. Paham ya? Pendengar yang baik itu begitu, fokus, menatap dengan senyum, oke? Tinggalkan hal-hal yang mengganggu apa yang kita dengar tadi. Kalau perlu mencatat, is okay, tidak ada masalah. Kalau perlu merekam, silakan, tak ada masalah, oke? Tapi hal-hal yang mengganggu kita kondisikan. Ini pendengar yang baik. Yang kedua, pendengar yang baik itu kalau tak tahu, bingung, tanya, jangan mendem sendiri, oke? Yang ketiga, kalau yang kita dengarkan ada yang salah, klarifikasi nanti di belakang, jangan di depan. Di belakang, dijapri ustadznya, mohon maaf ustadz, tadi kayaknya ustadz baca itu ada yang salah ustadz. Ini kayaknya saya yang salah atau ustadz yang salah, gayanya begitu ya. Enggak apa-apa, itu ya. Dua, Ustadz, apakah saat orang tua khususnya ibu tidak setuju atau tidak srek dengan calon istri dengan alasan hati ibu kita menolak walaupun sikap dan akhlaknya baik, bisa menjadi petunjuk kita bahwa dia bukan calon istri yang baik? Ibu saya tidak memberikan alasan khusus, hanya berkata hati menolak. Jazakumullah, jazakumullah. Tergantung ibu kita, paham? Kalau ibu kita bertakwa, bisa jadi hatinya benar. Tapi kalau ibu kita ini kurang bertakwa, bisa jadi hatinya salah, paham ya? Kalau memang calon kita ini agamanya baik, akhlaknya baik, oke? Ibu kita tidak serak, orang tua kita tidak serak, alasannya cuma karena hati. Kita lihat ibadah ibu kita ini biasa-biasa saja, dalam artian kurang baik ibadahnya, kita tidak perlu ikuti kata hati ibu kita, paham? Tapi kalau ibu kita ini orang yang baik akhlaknya, baik ibadahnya, berusaha menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, istri yang soleha bagi suaminya, warga yang baik bagi tetangganya, ini kata hati ibu kita bisa benar. Apa dasar statement Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, ya? Orang yang amalnya baik kata hatinya baik, orang yang amalnya buruk kata hatinya buruk. Itu rumus. Walaupun kadang-kadang saat kita berbuat salah, ajakan berbuat baik dari hati tetap ada, tapi dominannya buruk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Pada suatu kajian pernah bilang juga, ya, perantara yang itu setidaknya tahu kepribadian dari kedua belah pihak. Oh ya, syarat perantara ini kan kayaknya syarat begitu kan ya. Betul kan ya? Prasasti mungkin Ustaz. Oh, indah. Ini saya capek mungkin, antum juga capek gitu kan. Mata kita kurang fokus. Tulisannya dalam hatinya maksudnya benar, tapi yang tertulisnya agak rapat begitu kan. Saya mungkin yang salah. Ini mohon maaf kepada penanya, saya yang salah, jangan tersinggung ya. Itu. Ini betul ada R, cuma R-nya nyambung dengan A begitu kan. Nah, syarat perantara yang bagus itu bukan bagus, harus. Perantara itu harus mengetahui kepribadian dari kedua belah pihak yang ingin dita'arufkan. Kan ada perantara tuh kalau kita nikah tuh ya. Nah, dita'arufkan. Yang saya mau tanyakan, bagaimana pendapat karena ada yang nyingkat nih ujung-ujungnya UTS. Ya. Dengan rumah ta'aruf yang pengurusnya tidak mengetahui kepribadian kedua belah pihak yang ingin ditaarufkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di mana-mana termasuk pihak yang mengajak kalau teman-teman bergabung di suatu rumah ta'aruf yang pengelola rumah ta'aruf ini tak ngerti kepribadian Anda, tidak mengerti kepribadian calon Anda, saya sarankan Anda jangan telan bulat-bulat, paham?
Jangan menggantungkan satu-satunya harapan di situ. Anda tetap ikhtiar, Anda tetap cari masukan dari yang lain, Anda tetap berdoa, Anda tetap sholat istikharah, Anda tetap minta kepada Allah, Anda tetap cari dari sumber lain. Azan ya? Masya Allah, sudah azan. Ada door prize ya? Oh gitu. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir ini. Karena sudah azan teman-teman, ini masih banyak pertanyaan. Nanti kalau pertanyaan ini ada yang sangat penting dan menggelitik, tak jawab di Instagram ya.